Halo semua, saya Efraim dan saya akan membagikan beberapa tutorial tentang mikroskop Excel. Yang pertama yaitu kita membuat worksheet baru. Dengan cara klik kanan di worksheet di sheet ini, lalu insert, klik worksheet, oke. Nah, dia akan memuncul sebuah sheet baru. Nah, cara yang kedua untuk menambahkan worksheet adalah klik tanda tambah di sebelah sheet ini. Maka dia akan menambah sheet baru. Oke. Nah, cara untuk menghapus lembar worksheet yaitu klik kanan lalu delete, maka akan mengurangi sheet dari yang kita pilih tadi. Terus cara untuk menamakan sheetnya yaitu cara yang pertama yaitu klik kanan rename, lalu kita namakan note. Nah, nama ini terserah kalian mau kasih nama apa. Terus enter, maka akan berubah jadi note. Cara yang kedua adalah klik dua kali pada sheetnya, lalu kita namakan memo. Nah, ini namanya terserah kalian ya. Oke, enter. Itu cara untuk worksheet. Untuk menyeleksi semua sheet ini, maka kita klik kanan pada sheet, salah satu sheetnya, lalu select all sheet, maka semua sheet akan terselect. Terus untuk memilih sebuah kolom atau baris, maka kita tinggal klik pada kolom atau baris yang kita mau. Untuk menyeleksi semua kolom yang ada di sini, maka pencet tombol yang ada di sebelah huruf A, pencet sekali, maka akan terselect semua kolom yang ada di sini. Untuk menyeleksi baris, maka klik di angka yang di sini, tunggu sampai tanda panah muncul, maka klik, maka kolom baris akan terseleksi. Begitu juga dengan kolom. Klik, maka akan terseleksi semuanya dari atas sampai ke bawah. Untuk berpindah ke satu kolom, maka kalian bisa pencet tanda panah ke atas, tanda panah ke bawah, tanda panah ke kanan, ke kiri untuk berpindah satu kolom. Nah, untuk berpindah lebih spesifik ke kanan atau ke kiri aja, yaitu kalian bisa pencet juga tab satu kali, maka dia akan pergi ke kanan. Nah, untuk pergi ke arah sebaliknya, shift ditahan baru tab, maka dia akan pergi ke arah sebaliknya. Setelah itu, kalau kalian ingin pergi sesuai dengan screen atau pack-nya, maka kalian bisa pencet pack up, pack down pada keyboard kalian. Ini saya pencet pack down, saya pencet pack up. Nah, itu berpindah sesuai dengan screen. Nah, untuk ke samping ke kiri sesuai dengan screen, maka pencet alt ditahan. Untuk ke kanan, maka pencet pack down. Nah, dia akan pergi ke kanan. Untuk ke kiri, kalian pencet pack up, maka dia akan ke kiri. Terus untuk ke akhir dari sebuah wilayah data, maka bisa dilihat di sini. Di sini di kolomnya, saya pilih di sini kolom. Itu nggak ada sebuah data, maka kita kontrol. Terus tanda panah ke bawah, kontrolnya ditahan. Maka dia akan ke batas wilayah data saat ini. Terus kita kontrol tanda panah ke atas, maka dia akan ke batas wilayah saat ini, wilayah data saat ini. Nah, bagaimana jika di kolom itu ada sebuah data atau di baris itu ada sebuah data? Maka kita kontrol tahan tanda panah ke bawah pada keyboard, maka dia akan ke batas wilayah data di mana di kolom tersebut ada sebuah data, maka dia akan berhenti di situ. Nah,
kita kontrol tahan ke bawah lagi, maka dia akan ke batas wilayah data saat ini. Kita tes lagi, dia akan ke batas wilayah karena di situ nggak ada sebuah data. Nah, untuk ke baris awal, maka kita bisa pencet home. Lihat, ini cuman untuk di baris. Kita lihat lagi, kita pencet di terserah di mana, baru kita pencet home, maka dia akan ke baris awal. Untuk kita pergi ke awal worksheet itu kita kontrol home, maka kita pergi ke awal di mana pada saat kita membuka worksheet akan ada di A1 gitu. Terus untuk mencari lebih spesifik, maka kita bisa pergi ke home, ke editing, find and select, kita go to. Nah, di sini saya mau lebih spesifik pergi ke kolom M10, maka saya ketik di situ M10, baru klik OK, maka dia akan pergi ke M10. Nah, di sini M10. Nah, ini M10. Nah, untuk yang lebih spesial lagi ya, kan dari tadi saya terakhir kali ada di sini, maka saya go to spesial. Ini untuk lebih spesifik, maka kalian bisa pilih di sini apa saja, mau lebih spesifik, mau ke kolom yang dimana ada komennya, ada formulanya. Nah, kalau saya di sini pergi ke last kolom. Nah, klik OK, maka dia akan pergi ke kolom terakhir di mana saya kunjungi tadi, atau lebih kolom yang lebih populer saya kunjungi. Untuk berpindah ke worksheet yang lebih populer atau kolom yang lebih populer, maka kita bisa pencet Ctrl terus N. Ctrl N. Nah, ini yang lebih populer saya kunjungi yaitu H1, dimana di situ saya lebih dominan pencet di H1, lebih banyak dikunjungi. Nah, di H11, sorry. Cara print di Microsoft Excel, yaitu di sini saya mempunyai 2 lembar kerja. Nah, cara memprintnya yaitu file, print, dan pilih ini menjadi print entry worksheet, maka akan muncul 2 lembar kerja yang tadi. Nah, cara untuk memprint sebuah lembar kerja saja, yaitu kalian klik lembar kerja yang kalian inginkan, lalu file, print, pilih di sini print active sheet, klik 1 kali, maka dia akan membaca lembar kerja sheet 1 yang tadi kalian pilih tadi. Terus untuk memprint, misalnya saya ingin memprint hanya yang ini saja, lembar data yang ini saja, maka kalian blok lembar ini, lalu file, print, pilih di sini print selection, maka akan muncul file yang tadi kalian ingin print. Ada cara yang lain, kalian juga bisa pencet block, lalu pack layout, terus print area, kalian set print area. Nah, maka akan muncul di sini pack sheet area yang kalian mau print. Terus gimana cara menambah, misalnya saya mau print yang ini dengan yang ini secara bersamaan. Nah, kalian bisa, yaitu kalian tinggal blok saja seperti ini, lalu add to print area. Kita klik file lagi, print lagi, maka print active sheet, nah itu akan menjadi area yang tadi kalian mau print. Nah, di sini ada 2 lembar kerja, dimana yang tadi area yang pertama dan area yang kedua yang kalian ingin print. Nah, untuk menghapus jarak di area cetak, kalian bisa klik di pack layout, terus
di ujung page layout ini ada tanda panah ini. Lalu kita ke sheet. Nah, di sini kalian klik ini. Lalu kalian bisa blok ini sampai ke sini. Nah, setelah itu klik lagi ini, terus oke. Nah, di file, print, nah, maka akan muncul page yang tadi yang kalian ingin print. Nah, sekarang untuk mengclearkan area ini, kalian bisa klik di print area, terus clear print area. Maka pada saat kalian print, nah itu nggak akan menjadi area yang tadi lagi. Sebenarnya ada cara yang lain juga untuk mengclear set areanya, yaitu kalian bisa klik file, print. Nah, di print ini kalian bisa ignore print area. Nah, jadi ini kan yang tadi area yang saya pilih, terus ignore-nya. Nah, maka dia akan kembali ke data awal, dimana tidak ada area yang bisa kita pilih, cuma area ini saya tidak ada, jadi tidak begitu. Nah. Oke, sekarang kita masuk cara membuat batas halaman dari lembar kerja yang kalian ingin buat. Nah, cara membuat horizontal sebuah halaman. Nah, kalian bisa pencet angka-angka yang ini sampai dia terblok begini. Terus untuk buat vertikal, maka kalian bisa pencet huruf yang ada di sini ya, sampai dia terblok begini. Ingat, sampai dia terblok begini. Nah, saya membuatnya itu horizontal, berarti saya pencet yang ada di angka di sini. Lalu pergi ke page layout. Di page setup ini ada brick. Nah, insert page brick. Nah, untuk melihat hasil dari yang halaman kalian ini, maka kalian bisa klik ke view, page brick view. Nah, ini akan menampilkan batas halaman yang kalian sudah tandai tadi. Nah, terus untuk menghapus batas halaman ini, kalian bisa ke page layout lagi, baru bricks. Nah, caranya bisa remove brick page brick. Nah, nanti akan terhapus. Kalau mau menghapus semua batas halaman, maka kalian bisa klik reset all page brick. Nah, itu menghapus semua batas halaman. Kita lihat lagi apakah ada batas halaman. Nah, sudah tidak ada. Nah, gitu. Oke, sekarang cara memprint garis kisi dan headingnya. Nah, caranya itu ke page layout, lalu grid lines. Nah, di sheet option kita centang print. Nah, kita ke file, print. Nah, akan terbaca garis kisinya. Nah, setiap data yang di atasnya ada kolom kosong, maka akan terbaca di lembar print. Nah, sekarang cara untuk memprint headingnya. Nah, cara untuk memprint headingnya gampang, yaitu ke page layout, lalu centang headingnya yang print. Nah, lalu file, print. Nah, ini yang akan kita headingnya akan kita print ya di sini. Terlihat di sini ada ABC sampai G dan 1 sampai 16-nya. Nah, itu headingnya. Nah, sekarang untuk bikin header dan footernya. Nah, cara untuk bikinnya itu yaitu insert header and footer, klik sekali, maka akan jadi tampilan seperti ini. Untuk pergi ke footernya, maka kalian klik go to footer, maka dia akan pergi ke bawah. Nah, cara untuk mengedit header dan footernya, kalian bisa pencet di headernya. Nah, itu akan teredit, langsung bisa masuk ke desain dan kalian bisa mengedit sesuai dengan kemauan kalian. Nah, cara yang kedua juga yaitu kalian bisa pencet ke insert, lalu ke header and footer. Nah, maka akan teredit di header dan footernya. Nah, ini kalian bisa edit sesuai dengan kemauan kalian masing-masing. Oke, sekarang kita saatnya mengkustomisasi
quick access toolbar di sini. Nah, cara untuk menghidden quick access toolbar ini, kalian bisa ke file, options. Nah, ini quick access toolbar. Nah, kalian bisa klik ini, centang ini. Oke. Nah, itu akan terhidden dia punya quick access toolbarnya. Nah, untuk cara memunculkan kembali, klik file, option, baru quick access toolbar. Nah, itu dihilangkan centangnya, lalu oke, maka akan muncul kembali. Nah, cara untuk mengkustomisasi toolbar ini untuk menambahkan icon atau mengubah icon. Nah, itu bisa klik file, lalu option, lagi quick access toolbar lagi. Nah, ini kalian bisa menambahkan apa saja yang di sini sesuai dengan kemauan kalian. Nah, ini saya kepengen nambahkan kalkulator now. Nah, ini pencet kalkulator, lalu add. Nah, akan muncul di sini. Nah, kita klik OK. Nah, lihat kalkulator. Nah, ini yang tadi kita mau munculkan di toolbar. Nah, ini untuk mengkustomisasi, untuk berpindah, saya pindahkan kalkulator ini ke sini. Nah, itu klik file lagi, option, quick access toolbar. Nah, ini klik pada area sini. Nah, misalnya saya pindahkan kalkulator now. Nah, ini klik di kalkulatornya, lalu di atas sini, di sebelah sini ada up dan down. Nah, klik up. Nah, itu tuh memindahkan ke atas. Klik down untuk memindahkan ke bawah. Nah, ini saya pindahkan ke atas, lalu klik OK. Nah, ini kalkulatornya otomatis akan pindah ke atas. Nah, untuk menghapus kalkulator ini, kalian bisa klik file, option, nah, quick access toolbar, lalu kalkulator now. Nah, kalkulator ini kalian bisa remove, bisa klik di sini, remove. Nah, akan terremove kalkulator tadi. Nah, baru klik OK. Nah, untuk mereset toolbar ini yang kita mau supaya dia kembali ke seperti semula, maka kalian bisa klik di sini reset all customization. Nah, ini akan terreset semua, maka oke, lalu oke. Nah, sudah terreset kembali. Nah, ada juga cara untuk menghilangkan ini tanpa melalui file, yaitu bisa tekan di sini. Nah, ini ada show below, ini kita centang. Nah, akan menghilang. Untuk memunculkan kembali juga bisa tekan file, option, quick access toolbar, uncentang, lalu oke. Nah, akan muncul kembali. Sekarang cara untuk mengelola buku kerja. Nah, caranya itu kalian bisa ke file. Nah, di sini kalian bisa ke info, lalu properties, advanced properties, atau si dokumen properties ini. Nah, klik sekali. Nah, di sini kalian bisa mengganti title, nama, subjek, atau author. Autornya misalnya saya kasih nama Efraim. Nah, gitu. Terus kalian bisa klik oke. Nah, terus untuk melihat tampilan dari properties atau buku kerjanya, kalian bisa show all properties sini. Nah, di sini kalian bisa melihat nama, contoh, kategori subjeknya di sini ada di sini semuanya. Cara menyeting save pada Excel itu kalian bisa file, option, save. Nah, di sini ada auto save recover information every. Nah, ini setiap berapa menit kalian punya Microsoft Excel save secara otomatis. Nah, ini kalian bisa centang atau kalian bisa nggak centang. Nah, ini kalian bisa kustomisasi sesuai dengan kemauan kalian. Jika kalian sudah mengkustomisasi, maka kalian klik OK. Cara untuk unsave atau mengunsave sebuah lembar kerja, atau caranya untuk klik ke info, lalu manage book. Nah, ini kalian klik di sini, baru di sini recover unsave workbook. Nah, ini untuk mengunsave ini
kalian pilih date atau tanggal yang kalian terakhir kali mau save-nya, unsave-nya. Nah itu kalian tinggal pilih saja, nanti akan ter-unsave atau yang tidak tersave gitu. Kalau kalian sudah pilih, misalnya saya pilih ini, kalian tinggal klik open gitu. Oke, terima kasih. Ini cuma beberapa tutorial sederhana di Microsoft Excel. Nah, terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi.